sampaikan bahwa sampai saat ini pemerintah masih melakukan kajian. Saudara, 75 tahun Indonesia merdeka. Polemik tafsir Pancasila kembali mengemuka. Rancangan undang-undang muncul memicu pro dan kontra. Disebut bertujuan mulia demi menjaga ideologi negara. Namun penafsiran tunggal boleh jadi punya potensi konflik anak bangsa. Sebagai ideologi negara, tafsir Pancasila bukan milik penguasa, namun harus menyala di hati setiap warga negara. Lantas hendak dibawa kemana penafsiran Pancasila? Inilah Aiman Spesial Kemerdekaan. Menafsir ulang Pancasila, perlukah? Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila RUU HIP sempat mengguncangkan ruang informasi publik. RUU yang diusulkan DPR ini memunculkan kontroversi plus penolakan keras. Unjuk rasa dari mahasiswa hingga ormas. Mereka menolak keberadaan RUU HIP ini karena dinilai berpotensi memecah belah bangsa. Banyak pihak menyoroti sejumlah pasal di antaranya tentang adanya konsep Trisila dan Ekasila. Dalam pasal ini setidaknya ada 3 kata kunci, Trisila, Ekasila, dan ketuhanan yang berkebudayaan, menuai kontroversi. Hal ini dianggap merujuk hanya pada Pancasila 1 Juni 1945, bukan Pancasila yang disepakati dalam Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI 18 Agustus 1945. Pasal kedua yang memicu polemik yakni tidak dicantumkannya TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunis dan larangan ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme. Polemik terakhir yakni memuat ketentuan TNI Polri yang masih aktif diperbolehkan mengisi jabatan sebagai Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Muatan dalam draft tersebut dinilai tak sejalan dengan peraturan Presiden nomor 7 tahun 2018 di mana BPIP hanya memperbolehkan purnawirawan mengisi jabatan. Pemerintah pun mengusulkan RUU BPIP sebagai pengganti RUU Haluan Ideologi Pancasila yang dinilai kontroversial. Kita kembali apa yang dulu dibacakan oleh Bung Karno pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, yaitu Pancasila yang sekarang tertuang di dalam pembukaan dengan 5 sila dalam satu kesatuan makna dan satu tarikan nafas pemahaman. Nah, ini adalah satu sumbangsaran dari pemerintah kepada DPR. 75 tahun Indonesia merdeka, ideologi Pancasila sudah final. Perlukah kembali ditafsirkan? Telah hadir narasumber istimewa saya pada malam hari ini. Saya mulai dari Mas Budiman Sujatmiko, politisi PDI Perjuangan. Selamat malam, Mas. Malam, Aiman. Dan yang hari ini senyumnya lebih sumringah dari biasanya, Bung Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora. Saya juga agak bingung nih, Partai Gelora ini warnanya biru atau sudah agak kemerah-merahan sekarang? Bung Fahri Hamzah. Terima kasih. Atau mau dijawab dulu Bung Fahri mungkin? Gabungan dari biru langit dan biru laut. Oh, biru laut. Nggak ada merahnya sekarang? Nggak ada. Nggak ada. Meskipun 2 kali ya pimpinannya sudah ketemu dengan Pak Jokowi di istana, tidak kemudian menjadi sedikit merah. Gitu. Ya, sebentar lagi ketemu dengan Ibu Mega mudah-mudahan. Luar biasa. Jadi akan merapat nanti 2024? Dasi Anda juga merah itu. Ini merah putih kalau gitu. Luar biasa. Bung Fahri. Iya. Saya ke Mas Budiman Sujatmiko. Ya. Mas Budiman, kita tentu ingat bahwa ramai-ramai, ribut-ribut, bahkan unjuk rasa beberapa kali terkait dengan ideologi Pancasila yang kemudian hendak ditafsirkan kembali. RUU HIP saya sebutkan. Saya ingin tanya pada Anda, pertanyaan yang paling mendasar dan sampai detik ini belum terjawab. Siapa sih konseptor RUU HIP? Konseptornya? RUU HIP saya sendiri bukan di DPR ya. RUU HIP sendiri kan usulan dari DPR. Tapi Anda politisi PDI Perjuangan, Anda pimpinan PDI Perjuangan. Dan kita juga mendapatkan diskusi bahwa sebenarnya yang kami usulkan adalah tentang pedoman untuk pelaksanaan sosialisasi Pancasila. Ya, bukan mengacu kepada esensinya.
Ya. Kita berbicara Pancasila, kita nggak berbicara soal pidato-pidato kelahiran Pancasila atau proses sidang BPU PKI ya. Pancasila sejak awal kita adalah ya Pancasila yang kita pahami, kita sepakati di pembukaan Undang-Undang Dasar. Cuma ada satu usulan dan sampai sekarang kami di PD Perjuangan sepakat untuk tidak menyampaikannya. Ya. Ada usulan dari partai lain, kenapa kita hanya berbicara soal pengorganisasian dan sosialisasi Pancasila? Kenapa tidak membongkar, bukan membongkar ya, kenapa tidak meluaskannya menjadi soal-soal yang lebih substantif, kira-kira begitu. Berkaitan dengan Pancasila itu sendiri. Sementara sejak awal itu sudah disampaikan juga oleh Pak Ahmad Basarah berkali-kali bahwa sebenarnya PDI Perjuangan dalam posisi untuk bicara soal yang sekarang sudah sepakat untuk diajukan, yaitu BPIP ya. Nggak masuk pada wilayah sana. Dalam perdebatannya bergulirlah, kemudian tafsir tadi itu muncul. Dihubung-hubungkan dengan soal Trisila, Ekasila. Hubung-hubungan, tunggu sebentar. Tapi kan hasil dari RUHIP itu memang pada akhirnya memang Ekasila. Dan kalau Anda katakan tadi konseptornya adalah bukan PD Perjuangan karena ada usulan dari partai lain. Ada usulan dari partai lain ya. Tapi kenapa kemudian yang muncul adalah Trisila dan Ekasila yang menjadi pokok pikiran utama dari Bung Karno. Rasanya kok agak sulit kemudian untuk tidak mengaitkan bahwa PDIP yang kemudian menyampaikan ini. Benarkah itu? Saya konfirmasi kepada Anda. Pertama-tama kita tidak dalam posisi, karena gini, kalau kita bicara soal pidato Bung Karno 1 Juni, dalam asas PDI Perjuangan, asas PDI Perjuangan adalah Pancasila sebagaimana termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang diinspirasi oleh semangat kelahirannya pada tanggal 1 Juni. Bagi kami, ini yang membedakan Pancasila di era reformasi dan Orde Baru. Di era Orde Baru ada tafsir tunggal. Sementara di era reformasi, dimungkinkan partai politik punya ciri. Tetap mengacu pada Pancasila, tapi punya ciri. Dan ciri kami adalah pidato 1 Juni sebagai inspirasi semangat dari pembukaan UUD 45. Ya, di mana di sana termaktub sila-sila di dalam Pancasila. Sehingga bagi kami, posisi kami adalah kita tidak bermaksud menjadikan ciri kepartean itu sebagai dasar negara. Tidak ada. Dan mungkin ini akan lebih pas lagi kalau direkonfirmasi lagi. Anda bisa cek lah di notulensi sidang-sidangnya. Saya kira akan bagus sekali kalau seandainya sebelum acara ini sudah ada riset terhadap notulensi sidang-sidangnya. Karena itulah yang paling valid, paling otentik untuk menunjukkan siapa sebenarnya yang memasukkan referensi terhadap Trisila atau Ekasila tadi semacam itu. Karena notulensi itu yang sebenarnya mungkin validitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Bung Fahri ada tanggapan terkait ini? Iya, saya kira memang ada problem dari awal yang kurang disosialisasikan oleh Presiden ketika mau menjamah teks-teks yang sensitif ya di dalam kita berbangsa dan bernegara ini. Kita tahu Pak Habibie dulu hanya merubah atau hanya memproduksi undang-undang untuk menyelesaikan transisi kita dalam demokrasi ya, dan terselenggaralah pemilu yang diakui dunia gitu akibat daripada perubahan itu. Lalu di zaman Gus Dur dan Ibu Mega kita mulai amandemen konstitusi. Itu juga seru sekali karena ini mulai menyentuh teks-teks inti. Untuk menutup perdebatan itu, saya ingat waktu itu saya tenaga ahli di MPR. Kita mengatakan tidak akan ada perdebatan tentang pembukaan Undang-Undang Dasar. Sebab di situ ada Pancasila, di situ sensitifnya di situ. Sehingga relatif ya pembahasan amandemen 4 kali itu tidak ada masalah gitu. Tidak ada perdebatan terhadap Pancasila, maksudnya Pancasila ya sudah 5 sila, tidak perlu karena ada di dalam pembukaan. Jadi kita mengatakan pembukaan Undang-Undang Dasar itu tidak akan diubah oleh TAP MPR. Ini kita bicara MPR kan waktu itu. Pancasila mungkin tidak diubah, tapi kemudian dasar-dasar dari Pancasila 5 sila itu kemudian dielaborasi lagi, dibagi lagi. Karena itu yang kita bahas hanya batang tubuh dari Undang-Undang Dasar. Nah, kemudian di zaman Ibu Mega selesai itu 4 kali amandemen konstitusi. Pembukaan itu tetap. Nah, masuk Pak SBY, dia sama sekali tidak menyentuh
pasal-pasal atau teks-teks yang dianggap merupakan wilayah sensitif gitu. Kalau mau dibicarakan harus di wilayah MPR. Nah, bahkan pada waktu itu pada zaman Pak SBY saya kira Bung Budiman juga di parlemen ada sosialisasi yang masif terhadap pilar-pilar kebangsaan, dan tokoh yang memakai istilah itu atau mengintroduksi istilah 4 pilar itu adalah almarhum Pak Taufik Kemas, tokoh PDIP sendiri. Dan tidak ada penentangan. Memang ada penentangan terminologis dari para ahli yang mengatakan tidak semua dari 4 itu adalah pilar gitu. Ada ideologi, ada dan sebagainya lah, macam-macam ideologinya, apa cara berpikirnya. Nah, begitu masuk selesai Pak SBY, masuk Pak Jokowi, ada perasaan orang-orang bahwa ini ada yang pengen ganggu-ganggu ini lagi nih gitu. Paling tidak gitu. Nah, di awal itu di antara pemicunya adalah karena ada semacam klaim sepihak tentang bahwa Pancasila itu seolah-olah oleh satu kelompok telah diremehkan atau ditinggalkan atau mau ditinggalkan gitu. Lalu ada pihak yang mengatakan kami yang paling komit dengan Pancasila. Ini problemnya di awal begitu. Bukan sampai sekarang. Ya, sekarang ini sudah ekornya kalau menurut saya ya. Jadi ini HIP ini sebenarnya ekor masalahnya. Saya harus tanyakan ini, artinya sekarang dianggap bahwa kalau Anda tidak bersama saya berarti Anda anti Pancasila. Itu pernah ada begitu. Nah, makanya waktu muncul. Sekarang tidak pernah lagi. Sekarang sudah tidak lagi. Saya kira sekarang ini karena udah di ujung ya, kita semua mulai berpikir. Kalau saya sih, jangan dulu deh masuk ke wilayah interpretasi ya. Yang kita perlu lakukan ini sebenarnya sosialisasi dulu lah. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh MPR dan Pak Taufik Kemas itu adalah inisiatornya, itu aja dulu. Sekarang kan ketua DPR-nya anaknya Pak Taufik Kemas. Ya, ketua MPR-nya Bambang Susetio itu juga orang-orang yang nggak ada perbedaan lah, komit dengan ide awal itu. Kalau menurut saya fungsikan aja dulu lembaga MPR dan DPR juga, karena DPR juga adalah anggota MPR, fungsikan aja ini dulu, sosialisasi ini, prosedur dan mekanismenya dimantapkan juga di dalam lembaga-lembaga itu, kan DPD juga ada sekarang, itu dulu. Baik. Setelah itu kita akan memutuskan selanjutnya seperti apa. Tapi setelah Bung Fahri, kita memahami. ya, saya ingin pendapat dari Anda juga dan juga Bung Budiman. Faktanya bahwa saat ini ada kesan bahwa meniru, kemudian ada yang terjadi sebelum-sebelumnya. Bahwa ketika mencari hal yang kemudian untuk dalam tanda kutip memukul, maka digunakanlah Anda tidak Pancasila, Anda berlawanan dengan kami. Nah, kami akan tunjukkan nanti bagaimana kemudian teori itu bisa saya sampaikan kepada Bung Fahri dan Bung Budiman. Lepas jeda, tetaplah bersama kami di Aiman Spesial Kemerdekaan. Saya menganggap di awal itu ada histeria untuk mengatakan siapa yang salah dalam hal ini gitu loh. Dinamika yang seharusnya oleh Bung Budiman tadi diapresiasi seperti mana Bung Karno tadi bilang, dinamika itu dicap sebagai penyimpangan.